Bapak Ibu dimanapun berada, jumpa kembali bersama saya di channel Mitra Guru, channel yang memberikan informasi dan solusi dalam dunia pendidikan kita. Pada video kali ini merupakan kelanjutan dari video yang pertama atau video tentang pembelajaran literasi atau strategi literasi dalam pembelajaran. Kelanjutan kali ini adalah langsung ke bagaimana penerapannya dalam pembelajaran. Sebelum saya lanjut ke sana, saya ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah subscribe atau share ke teman-temannya dan memberikan komentar serta mengklik tombol like-nya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan semuanya dan lancar dalam melaksanakan tugas-tugas semuanya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah bagaimana penerapannya dalam pembelajaran. Untuk menerapkan dalam pembelajaran, strategi literasinya itu seperti pada umumnya Bapak Ibu, itu ada sekitar sebelum membaca, itu ada hal-hal yang perlu kita sampaikan ke murid atau hal-hal yang perlu kita bimbing untuk melakukan apa saja agar lebih menarik literasinya. Yang kedua, ketika membaca. Yang terakhir, setelah membaca. Jadi ada 3 hal ini untuk literasi yang perlu dilakukan. Misalnya, ini sebelum membaca atau sebelum belajar atau sebelum memberikan teks, ya, Bapak Ibu bisa menanya-nanya tentang membuat prediksi. Setelah dikasih judulnya, teksnya apa, mungkin banjir, prediksinya apa, dibuat prediksi-prediksi mungkin kenapa banjir di mana, kemudian bisa memakai think aloud. Think aloud ini setelah berpikir dia menyuarakan pemikirannya. Bisa juga nanti ini mengamati bagian-bagian teks yang akan dibaca. Jadi ini teks yang akan dibaca, ini sebelum membaca mengamati dulu ya. Terus ada bertanya, terus mengidentifikasi kosakata yang sulit dulu, mungkin di garis bawahi atau di stabilo dan lain sebagainya. Bisa juga menggunakan strategi tahu, ingin tahu, bagaimana agar tahu. Ini kalau dinamakannya itu adalah infografis atau media untuk berliterasi. Sebenarnya ini masalah media pembelajaran untuk literasi. Terus menggunakan grafis atau grafik. Nah ini sebelum membaca, nanti penerapannya seperti apa ada di slide berikutnya Bapak Ibu, ada contoh-contohnya. Ini ketika membaca teks apa saja, baik itu teks informasi maupun fiksi, itu ingat yang pembahasan di video pertama ya, ada teks informasi jenisnya atau fiksi. Ini saat membaca mengidentifikasi kosakata yang baru dalam bacaan, memvisualisasi teks ya, visualisasi teks. Gimana caranya memvisualisasi teks ya, itu mungkin ada gambar-gambar atau mungkin grafik-grafik. Nah ini ada grafik organizer atau membuat catatan, bertanya, think aloud, menggunakan petunjuk berdasarkan konteks, membuat ringkasan. Nah, ini ketika membaca membuat ringkasan, ini yang jarang terjadi. Biasanya membuat ringkasannya selesai membaca ini. Terus mengidentifikasi bagian yang sulit, menceritakan kembali, membaca kembali, menyimpulkan berdasarkan informasi yang tersirat dan mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Ini ketika membaca. Sedangkan setelah membaca, ini diantara kegiatannya kan ada banyak, ini ada yang apakah semua dilaksanakan, tidak. Ini hanya contoh saja, lengkapnya seperti ini bisa dipilih alternatif yang lainnya. Begitu juga sebelum membaca, tadi ada disarankan melakukan apa saja. Ketika membaca ada banyak hal tadi, itu dipilih yang perlu-perlu saja atau yang dominan gitu. Begitu juga ini ada pilihannya, membaca untuk mendapatkan gagasan atau utama yang penting. Nah, setelah membaca itu mencari gagasan yang penting. Terus setelah membaca kembali, disuruh mengulang atau bertanya atau tanya jawab itu. Bisa juga setelah membaca tersebut
siswa diajak mengaitkan dengan teks, isian atau pengalaman pribadi, isu lokal dan global. Teks isian itu maksudnya teks lain ya, yang lain dikaitkan apakah ada itu. Kemudian disiapkan isian-isiannya, mungkin disuruh membuat ringkasannya tapi dibandingkan dengan teks yang lain. Ini juga bisa seperti itu. Visualisasi dan respon. Nah, ini ada visualisasi dan respon indrawi. Respon secara kasat mata itu seperti apa, kalau divisualisasi, dibayangkan, diceritakan secara visual, mungkin digambarkan, bisa juga seperti itu. Terus bisa didramatisasi, bisa mencatat, bisa menggunakan graphic organizer. Nah, ini juga ada banyak lagi nih, membuat inferensi atau kesimpulan. Nih, setelah membaca, membuat ringkasan, beda ya, membuat kesimpulan dengan ringkasan. Terus menceritakan kembali, membuat sintesis dan lain-lain. Ini setelah membaca. Sedangkan alat-alat yang digunakan saat membaca, ketika membaca, atau setelah membaca, atau sebelum membaca, bisa menggunakan medianya. Media itu ada 19 alat di sini. Bapak Ibu terserah menggunakan yang mana. Namanya itu pengeratur grafis atau media untuk berliterasi. Nah, ini ada alat 1 sampai 2, 3, 4, 5. Ini ada mengaktifasi pengetahuan sebelumnya, ada tabel prediksi, tabel ingin pelajari, ini kegiatan pembelajarannya seperti apa, tahu ingin bagaimana, ini kegiatan pembelajaran bikin apa saja siswanya, tahu ingin bagaimana pelajari, kegiatan pembelajarannya misalkan menuliskan hal yang sudah diketahui, yang ingin diketahui, bagaimana cara mengetahuinya, di awal pembelajaran apa yang ditulis, dan yang telah dipelajari atau di akhir pelajaran. Ini baru 5 alat. Nih, alat yang keenam ada rantai peristiwa untuk mengurutkan kejadian, ada siklus untuk mengurutkan siklus, ada adik Simba, ada berpikir berpasangan, ada diagram Venn, ada hubungan tanya jawab. Oh, banyak sekali Bapak Ibu ya. Nanti saya cantumkan link deskripsinya untuk bisa mendownload keterangan-keterangan ini. Di bawah deskripsi maksudnya nanti saya cantumkan. Ini banyak sekali. Oke. Yang jarang mungkin ya yang kita dipakai di kelas itu, misalnya ada tabel fakta dan opini. Ini mengidentifikasi atau melatih apa itu fakta, apa itu opini di dalam teks. Nah, itu gimana caranya. Tabel 5 indera. Nah, ini gunanya untuk mengidentifikasi 5 indera dan bagaimana pengaruhnya terhadap pengalaman orang dalam sebuah teks. Ini ada alatnya. Caption, ini menulis caption untuk gambar atau ilustrasi yang ada di dalam teks. Nah, ini menulis caption itu gimana. Gambar dengan caption, ini menggambar dan menulis caption baru berdasarkan informasi dalam teks. Nah, ini gimana caranya. Nah, ini alat-alat ini bisa untuk memahamkan teks semuanya, baik teks pendek maupun teks panjang. Yang ke-16 ini ada alat atau grafis namanya peta gagasan utama dan penjelas. Ini untuk mengidentifikasi gagasan utama dan gagasan penjelas dalam teks. Ada sebab akibat untuk menemukan sebab akibat sebuah peristiwa dalam teks. Ada masalah solusi untuk membuat ringkasan sebuah teks. Ini ada alatnya Bapak Ibu. Ada SQ3R mencatat informasi penting, membuat pertanyaan, jawaban dan singkat. Nah, dan singkatan teks maksudnya ya, atau ringkasan teks. Ini kalau alat ini biasanya dipakai untuk FA question. Nah, biasanya seperti itu. Kita lihat alat-alatnya seperti apa dan cara menggunakannya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya. Ini infografis namanya Adik Simba. Adik Simba ini dinamakan itu di sini adalah apa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa, siapa. Nah, ini namanya Adik Simba. Biasanya digunakan nanti itu topiknya kalau sudah dikasih teks, selembaran teks, 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, topiknya itu apa. Topik ini tidak harus selalu judul, tidak ya, tapi bisa juga bahasan intinya itu apa di sini. Tapi di sini juga bisa juga nanti ini tidak hanya tag di sini ya, ini bisa dikasih video. Jadi begitu diklik ini nanti keluar video. Nanti siswa itu disuruh menebak siapa saja yang ada di video, apa saja yang dilakukan di video, mengapa video tersebut, kapan kejadiannya, di mana, bagaimana. Ini bisa namanya Adik Simba ini. Oke.
diputarkan saja atau ini dikosongi, nanti anak-anak atau siswa Bapak Ibu mengisinya langsung. Nah, misalnya begini, di sini ada teks atau video legenda Danau Lipan atau legenda danau apalah di daerah Bapak Ibu yang terkenal di situ, atau legenda cerita apalah yang terkenal, dicari aja di situ. Syukur-syukur kalau ada videonya Bapak Ibu ditempelin di sini, langsung diklik, videonya jalan, anak-anak. Siapa yang menemukan Danau Lipan, apa yang terjadi di Danau Lipan, mengapa disebut Danau Lipan, kapan pangeran dari Tiongkok datang, di mana, di daerah mana letak Danau Lipan, bagaimana masyarakat setempat, dan seterusnya, tergantung topiknya di sini. Oke, ini namanya Adik Simba. Ada lagi untuk alat ini namanya model fryer Bapak Ibu. Biasanya ini digunakan untuk melatih anak-anak itu, memberikan pemahaman atau definisi, atau melatih mereka punya pendapat lah. Misalnya mamalia itu apa sih? Nah, misalnya contohnya mamalia itu bisa diawali dari contoh dulu, misalnya kuda, kucing, paus, nah misalnya gitu. Yang bukan misalnya unggas, reptil, dan seterusnya. Berdasarkan contoh dan yang bukan contoh inilah makanya nanti dibikin definisinya. Oh, mamalia itu hewan yang berkembang biak dengan cara beranak dan seterusnya. Karakteristiknya seperti ini. Jadi anak-anak bisa diberikan satu contohnya dulu atau yang bukan contoh, terus dilatih untuk menulis definisinya. Enggak sesuai enggak apa-apa, biarkan aja menurut pemahaman mereka berdasarkan contoh dan bukan contoh ini bisa menentukan baik karakteristik maupun pemahamannya maupun definisinya. Ini namanya model fryer. Ini bisa dipakai untuk misalnya definisi-definisi atau kata-kata baru atau apa begitu di dalam tagnya. Ada juga yang memakai seperti ini, misalnya ada kata baru investor. Nah, misalnya contoh ini berhubungan dengan investor itu contohnya kan ada saham, ada reksadana, ada suku, ada tabungan, mungkin ada, dan seterusnya. Yang bukan misalnya tabungan ini dan lain sebagainya. Kalau begitu apa itu investor? Nah, definisinya misalnya ini, karakteristiknya ini, dan seterusnya. Ini contoh pakai model fryer. Contoh-contoh yang lain akan ada di slide berikutnya, dan misalnya ini yang dikosongi, Bapak Ibu bisa menggunakannya. Oke. Misalnya tabel prediksi bisa juga dipakai, ini nanti nama anggotanya kelompok siapa, misalnya berkelompok. Nah ini gambarnya ini diacak Bapak Ibu ya. Ini namanya tabel atau prediksi. Ini gambarnya diacak seperti ini. Setelah gambarnya diacak, terus anak-anak ini diminta mengurutkan. Nah, mengurutkannya dengan cara seperti ini. Jadi langsung diseret, gambarnya ditaruh di sini, gambar urutan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, tujuh, dan seterusnya. Dalam hal ini kita tidak mencari pembenaran Bapak Ibu ya, tapi mencari bagaimana anak-anak tersebut kreatif memproduksi kata-kata atau kalimat-kalimat berdasarkan gambar-gambar tersebut. Jadi dia bisa cerita baik secara oral maupun secara kalimat berdasarkan gambar tersebut setelah diletakkan di sini. Nah, ini tujuannya. Karena prediksi ya, bukan mencari tingkat kebenarannya, semuanya benar, yang nggak benar yang tidak bercerita dan tidak mengurutkan gambar. Begitu kira-kira cara mengajarnya. Kemudian ya nanti ditulis ceritanya di sini seperti apa setelah diurutkan. Misalnya nomor 1 ceritanya diawali dengan adanya, misalnya ada anak-anak suka bermain di pantai misalnya gitu ya, terus dan seterusnya. Suka bermain di pantai, terus seperti apa, titik, koma, akhirnya menjadi suatu cerita, satu paragraf atau dua paragraf, itu cerita bersambung, setiap nomor dibatasi dengan titik, jadilah suatu cerita. Ada juga ini dari 19 tadi itu yang namanya TIP, nah, tahu dan ingin. Ini diisi di awal pembelajaran biasanya, atau di awal sebelum mempelajari teks ya. Ini dan di akhir tag ada sendiri maksudnya itu, karena formatnya seperti ini. Jadi yang tabel yang pertama itu apa yang Anda ketahui tentang misalnya virus. Nah, ini tagnya belum diberikan Bapak Ibu, belum diberikan, terus saja tentang virus itu apa, virus delta itu apa, dia akan terus ngomong dan sesuai pemahamannya. Ini belum diberikan.
Terus yang di tabel sini, apa yang ingin Anda ketahui tentang virus Delta, ini juga belum diberikan tagnya. Ini hanya menebak virus Delta itu apa, terus di sini apa yang ingin diketahui. Mungkin ingin tahu sebabnya, ingin tahu seperti apa bentuknya, seperti apa pencegahannya, biarkan aja anak-anak ngomong. Setelah ini semua dipancing, sudah dapat semuanya, baru suruh mengisi apa yang telah Anda pelajari tentang virus Delta. Baru di sini disuruh melengkapi setelah teksnya diberikan, tentunya tag tentang virus tersebut. Ya, ada virus Delta, ada virus nggak tahu COVID, Omikron dan lain sebagainya, misal ini tentang virus ya. Nah, bisa memakai model TIP ini. Yang penting urutannya saja, jangan langsung teksnya diberikan semuanya terus anak-anak mengisi dulu tabel yang ini pinggir tengah, jangan. Tapi kita bimbing dulu dengan tanya-tanya di sini, kita catat. Setelah itu versi lengkapnya apa yang telah nanti kalian pelajari silahkan diisi di tabel ini, misalnya seperti itu.